Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandrika Kalarasati, salah satu dosen di program studi ilmu kelautan jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Hal ini disampaikan dalam rangka pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Deskripsi mata kuliah yang akan saya sampaikan mengenai mata kuliah Planktonologi Laut. Mata kuliah Planktonologi Laut merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi ilmu kelautan yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi semester 3. Mata kuliah Planktonologi Laut ini membahas mengenai konsep geoekologi pada plankton laut. Adapun cakupannya seperti pengelompokan jenis, faktor pertumbuhan, fenomena HAM alga blooming atau HAB, teknik kultur, dan struktur komunitas plankton. Saat ini proses pembelajaran pada mata kuliah Planktonologi Laut dilakukan secara daring, mengingat pada saat ini masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran secara luring. Kegiatan pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan menggunakan berbagai platform, yaitu seperti Zoom, Google Meet, dan Daring Unram. Mata kuliah Planktonologi Laut memiliki bobot 3 satuan kredit semester atau SKS yang terbagi atas 2, yaitu 2 SKS untuk pertemuan di kelas dan 1 SKS kegiatan praktikum baik itu di lapangan maupun di laboratorium. Untuk pertemuan tatap muka ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 2 kali evaluasi dalam bentuk UTS dan UAS. Sedangkan untuk alokasi waktu di setiap pertemuan tatap muka ini sebanyak 100 menit per minggu atau per pertemuan. Dosen pengampu pada mata kuliah Planktonologi Laut yaitu saya sendiri Chandrika Kalarasati, lalu yang kedua Bapak Dr. Paryono MSI, dan yang ketiga Bapak Ibadur Rahman MSI. Dosen sebagai fasilitator dalam rangka menggali ide kreatif yang berasal dari mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode berbasis kasus atau case-based learning dan project-based learning. Kegiatan praktikum dilakukan untuk memantapkan materi yang telah diberikan oleh dosen sehingga mahasiswa akan mendapatkan pemahaman lebih dari kegiatan praktikum yang dilakukan baik di lapangan maupun di laboratorium. Praktikum yang dilakukan di lapangan seperti pengambilan sampel plankton di perairan yang kemudian dianalisis di laboratorium. Adapun silabus mata kuliah yang akan diajarkan selama 16 kali pertemuan, yaitu pada minggu pertama materi pembelajaran mengenai konsep dasar plankton. Minggu kedua tentang jenis plankton. Minggu ketiga hingga minggu keenam terkait dengan pembagian film plankton. Minggu ketujuh materi pembelajaran mengenai faktor-faktor pertumbuhan plankton. Pada minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Begitu juga pada minggu ke-9 materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu mengenai fenomena HAB. Minggu ke-10 dan 11 akan disampaikan mengenai sebaran plankton laut. Pada minggu ke-12 mengenai teknik kultur plankton. Minggu ke-13 dan minggu ke-14 akan diajarkan mengenai produktivitas perairan. Sedang pada minggu ke-15 akan disampaikan mengenai struktur komunitas plankton. Dan minggu ke-16 akan dievaluasi kembali pada ujian akhir semester. Setelah mengikuti serangkaian perkuliahan Planktonologi Laut melalui tatap muka, diskusi, penugasan, dan praktikum,
Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada semester 3 mampu menguasai teknik struktur komunitas plankton yang terampil dalam identifikasi keragaman jenis secara mandiri, terukur, dan bertanggung jawab. Dalam mengikuti perkuliahan secara daring. Yang pertama, perkuliahan dimulai pukul 13.30 hingga 15.20 waktu Indonesia Tengah. Toleransi keterlambatan selama 10 menit. Mahasiswa menggunakan pakaian berkerah. Selama perkuliahan berlangsung, mohon video dinyalakan dan jika hendak mematikan video, harus izin kepada dosen yang bersangkutan. Audio atau speaker dalam kondisi nonaktif, kecuali jika ada perintah untuk diaktifkan. Tidak diperkenankan makan selama perkuliahan. Dan ketidakhadiran perkuliahan maksimum sebanyak 25%. Jika lebih dari itu, maka syarat otomatis akan mendapatkan nilai E. Dalam sistem penilaian dapat dirincikan sebagai berikut. Dalam poin absensi diberikan bobot sebanyak 5%. UTS atau ujian tengah semester diberikan bobot sebanyak 25%. UAS diberikan bobot sebanyak 25% dan praktikum diberikan bobot sebanyak 25% juga. Untuk kuis diberikan bobot sebanyak 10% dan tugas sebanyak 10%. Sedangkan untuk komponen nilai praktikum yaitu yang pertama adalah nilai keaktifan yaitu sebanyak 15%, unjuk kerja diberikan bobot sebanyak 40%, laporan diberikan bobot sebanyak 40% dan kuis sebanyak 5%. Demikian deskripsi mata kuliah planktonologi laut yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Gimana, sehat semuanya ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Kayaknya semuanya sudah masuk semua ya, jadi mungkin kita langsung mulai saja. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, saya ingin bertanya dulu ke kalian ya. Jadi kita akan mengulas kembali materi di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana konsep planktonologi. Jadi minggu kemarin tuh kita bahas apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita bahas apa aja? Bahas apa itu plankton. Nah, apa itu plankton? Terus? Manfaatnya juga, Bu. Manfaatnya ya. Ya. Oke, jadi kalian sudah tahu ya, kira-kira apa sih itu plankton? Apa yang mau jawab? Saya, Bu, saya jawab. Oke, silakan Disa. Plankton itu, bentar Bu nih, mantul suara saya gara-gara verti. Seperti yang kita tahu, kalau plankton itu kan dia nggak kayak ikan yang bisa bergerak sesukanya. Jadi dia tuh hanya mengikuti arus. Ya. Jadi plankton itu berasal dari kata planktos yang berarti hanyut atau mengembara. Kita jelasin juga Bu, planktonnya gimana? Pengertian plankton gitu. Ya, pengertian planktonnya apa itu pengertian plankton? Plankton adalah organisme mikroskopis, hewan atau tumbuhan yang memiliki kemampuan renang terbatas sehingga mudah terbawa oleh arus. Oke. Selanjutnya kira-kira
dari mana sih asal muasal plankton itu ditemukan gitu? Kok bisa makhluk yang tak kasat mata ini kok bisa akhirnya diperkenalkan gitu? Kira-kira ada yang mau jelaskan nggak? Baik saya, Bu. Ya, silakan Ferdi. Jadi, penelitian plankton dilakukan dari tahun 1676 oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menciptakan mikroskop yang sangat sederhana, Bu. Adanya kehidupan yang kaya akan kehati, baik di air tawar maupun di air laut, termasuk berbagai tumbuhan renik yang tak pernah diketahui orang sebelumnya. Pengkajian lebih serius mengenai plankton laut baru dimulai sekitar paruh kedua abad 19, yakni oleh G. V. Thomson yang pertama kali mengoleksi plankton dengan menggunakan jaring halus dan melakukan pengamatan berkala di Irlandia pada tahun 1828, dan istilah plankton baru dikenalkan oleh Victor Hansen pada tahun 1887 yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu plankton yang berarti menghanyut dan mengembara. Oke, jadi Victor Hansen inilah yang pertama kali mengenalkan istilah plankton ya. Ya, Bu. Terus kira-kira apa sih peranan plankton di perairan? Atau plankton memiliki peranan nggak sih bagi perairan? Ada yang mau jawab nggak? Saya Bu, izin menjawab. Iya, silakan Dayat. Salah satu peranan plankton itu Bu? Menyumbangkan oksigen sebanyak 70% dari fotosintesisnya, Bu. Oke. Sama jadi sumber makanan bagi ikan kecil yang ada di perairan, Bu. Oke, jadi walaupun dia tidak kasat mata, tapi dia memiliki peranan cukup besar ya bagi ekosistem perairan ya. Oke ya, jadi karena kalian sudah sedikit memahami ya mengenai konsep dasar tentang plankton, jadi kita hari ini akan mulai langsung ke materi berikutnya ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam materi jenis pengelompokan plankton. Nah, jenis pengelompokan plankton ini memiliki kemampuan akhir yaitu diharapkan kalian mampu memahami jenis pengelompokan plankton. Nah, jenis pengelompokan plankton yang seperti apa? Jadi plankton ini dapat dikelompokkan berdasarkan ukurannya, daur hidupnya, habitat dan pola sebarannya, serta fungsi dari trophic levelnya atau jejaring makannya. Nah, ini dia pembagian plankton ya, pembagian plankton berdasarkan ukurannya. Nah, kenapa sih kita harus membedakan ukuran dari plankton tersebut? Jadi ukuran plankton ini kita bedakan supaya memudahkan para peneliti untuk melakukan identifikasi. Jadi berdasarkan buku Nonji tahun 2008, plankton ini dibedakan atas beberapa ukuran, yaitu ada megaplankton, makroplankton, mesoplankton, mikroplankton, nanoplankton, phytoplankton, dan femtoplankton. Nah, ukurannya ini dibedakan atas dari panjang tubuhnya ya. Jadi kalau untuk megaplankton ini berkisar antara 20 sampai 200 cm. Jadi ini masih bisa kita secara kasat mata ya. Lalu yang kedua ada namanya makroplankton. Nah, makroplankton ini memiliki ukuran berkisar antara 2 sampai 20 cm. Nah, kemudian mesoplankton yaitu organisme plankton yang memiliki ukuran antara 0,2 mm hingga 20 ini 0,2 mikrometer ya, 0,2 mikrometer sampai 20 mm. Selanjutnya mikroplankton
merupakan organisme plankton yang memiliki ukuran 20 sampai 200 mikrometer. Lalu nanoplankton, organisme plankton yang memiliki ukuran 2 sampai 20 mikrometer. Nah, phytoplankton memiliki ukuran 0,2 hingga 2 mikrometer dan femtoplankton ini kurang dari 0,2 mikrometer. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Tidak ada? Ada? Iya, Belum Gayat? ada, Bu, belum. Izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Apakah ada gitu kira-kira kelompok plankton yang bisa dilihat tanpa kasat mata gitu, Bu? Oke, Tanpa menggunakan alat. alat bantuan ya, seperti mikroskop ya. Ya, Bu. Oke, jadi kalau dari berdasarkan ukurannya, ini plankton ini dari sifatnya ya, sifat planktonnya ini bisa dilihat dengan kasat mata dengan ukuran dari megaplankton hingga ke makroplankton. Nah, kalau mesoplankton ini ada yang bisa dilihat secara langsung, tapi ini kan hanya seperti benih ya, kecil sekali gitu. Ada juga yang tidak bisa kita lihat langsung gitu. Jadi harus kita tetap membutuhkan alat bantuan seperti mikroskop. Jadi sampai makroplankton ini kita masih bisa melihat secara langsung, tidak butuh bantuan mikroskop ya. Jelas ya, Dayat ya? Jelas, Bu, jelas. Oke, next ya. Oke, ini sebagai gambaran terkait dengan bentuk dari megaplankton itu sendiri. Nah, ini contohnya adalah ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur ini dari segi sifatnya, dia ini memiliki sifat seperti plankton ya. Nah, karena kan plankton ini kan tadi sifatnya dia berenang mengikuti arus ya. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan arus, jadi dia pergerakannya ini ya seakan-akan ya dia selalu mengikuti arus itu sendiri gitu. Jadi ubur-ubur ini walaupun dia sebenarnya bukan masuk ke dalam kelas plankton ya, maksudnya bukan masuk ke dalam protista tapi yang lain, tapi dari segi sifatnya dia masih tergolong plankton gitu karena dia bergerak mengikuti arus. Nah, untuk plankton terbesar di dunia ini itu dari jenis ubur-ubur Cyanea artica. Nah, jenis ini kenapa dibilang terbesar? Karena dia memiliki diameter payung bisa mencapai lebih dari 2 meter. Sedangkan tentakel payungnya itu bisa mencapai lebih dari 30 meter. Nah, sehingga jenis tersebut disebut dengan jenis plankton terbesar di dunia. Nah, kemudian ada lagi ini dari kelompok makroplankton. Nah, ini makroplankton ini kita bisa lihat contohnya itu seperti larva ikan, ada lagi makrosiklop albidus, zooplankton dan sargistet. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu mesoplankton, ini umumnya jenis-jenis zooplankton ya, jenis zooplankton dan fitoplankton ukuran besar seperti Noctiluca. Nah, kemudian ada lagi jenis mikroplankton. Nah, mikroplankton ini contohnya seperti diatom dan dinoflagellata. Ini ada beberapa jenis ya, hanya sebagian saja yang saya masukkan. Kalau diatom ada jenis Etoceros dan Nisia, dan dinoflagellata ini adalah jenis Serratium dan Protoperidinium. Nah, kemudian kelompok dari nanoplankton. Ini contohnya adalah Cocolithoporoid. Kemudian Phycoplankton ini masuk ke dalam cyanobacteria ya. Jadi bakteri yang dikelompokkan sebagai plankton. Nah, kemudian ada lagi femtoplankton. Ini femtoplankton ini disebut juga dengan virus laut atau virioplankton. Nah, kemudian setelah kita mengetahui plankton berdasarkan ukurannya, kita juga harus mengetahui dari segi daur hidupnya. Nah, dari segi daur hidupnya, plankton ini terbagi atas dua, yaitu ada holoplankton dan meroplankton. Nah, untuk holoplankton ini, dia seluruh hidupnya ini sebagai plankton ya. Jadi dari dia
pokoknya dari semasa hidupnya ini dia hidupnya sebagai plankton, berbeda dengan meroplankton. Nah, kalau meroplankton ini hanya sebagian hidupnya saja dia dijadikan sebagai plankton. Nah, umumnya kalau meroplankton ini hanya pada stadium larva saja. Jadi pada stadium larva dia memiliki sifat seperti plankton. Ini contohnya seperti larva ikan, larva udang, larva cacing laut, Tecostaceae, itu biasanya umumnya rata-rata itu pada stadium larva dia dijadikan sebagai meroplankton. Tapi pada saat dia sudah dewasa, ini tidak lagi sifatnya sebagai plankton karena dia sudah hidup sesuai dengan habitatnya masing-masing gitu. Nah, kalau holoplankton di umumnya seluruh jenis fitoplankton ya ini memiliki sifat holoplankton. Nah, kemudian berdasarkan pola sebaran, plankton ini dibedakan menjadi dua ya. Jadi berdasarkan sebaran secara vertikal dan sebaran secara horizontal. Nah, kalau sebaran secara vertikal kan kita lihat dari kedalamannya ya. Jadi perkedalaman itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Sedangkan berdasarkan sebarannya, sebaran horizontal itu kita lihat dari per wilayah biasanya gitu ya. Nah, ini juga akan memiliki jenis yang berbeda-beda. Nah, sedangkan berdasarkan habitatnya, ini plankton juga banyak sekali kelompokan ya berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama ini ada namanya limnoplankton. Nah, limnoplankton ini biasanya organisme plankton yang hidupnya di sekitar danau. Nah, kalau helioplankton ini ada di wilayah kolam, potamoplankton ini di sungai, hipalmiroplankton ini di air payau atau di estuari ya. Lalu haliplankton ini organisme plankton yang biasanya hidup di air laut, makanya disebut dengan hali ya. Lalu kemudian ada juga pembagian zona ya, jadi ada pembagian zona yang bergantung pada intensitas cahaya matahari, yaitu ada epiplankton, batiplankton, dan mesoplankton. Nah, kalau epiplankton kan dia masuk ke dalam zona evatik ya, jadi evatik ini dia masih masuk intensitas cahaya matahari ke dalam perairan. Nah, yang kemudian batiplankton ini masuk ke dalam zona afotik, sedangkan mesoplankton ini masuk ke dalam zona disfotik. Nah, terakhir berdasarkan fungsi jejaring makan ya atau trophic level, ini menurut Radiarta 2013 terbagi atas dua, yaitu ada fitoplankton dan zooplankton. Nah, apa perbedaannya kita lihat. Oke, ini untuk fitoplankton. Untuk fitoplankton ini merupakan salah satu jenis tumbuhan satrianik ya yang memiliki kemampuan renang. Jadi fungsinya dia sama seperti plankton yang lainnya, hanya berbedanya kalau fitoplankton ini adalah tumbuhannya. Ya, jadi walaupun memang dia bukan masuk ke dalam kelas plantae, tapi dia karena memiliki ciri-ciri dia mampu berfotosintesis, dia dapat menghasilkan klorofil juga, makanya disebut juga dengan tumbuhan, ya, karena mirip seperti tumbuhan. Nah, fitoplankton ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang disebut dengan fiton atau tumbuhan. Perbedaannya dengan zooplankton, fitoplankton ini dia bersifat autotrofik. Di mana autotrofik itu apa? Ada yang tahu nggak autotrofik itu apa? Ayo. Ya, jadi autotrofik ini dia bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Ya, jadi autotrofik ini dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus dia karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi dia bersifat sebagai produsen primer. Jadi pada jejaring matang atau mata apa namanya dari rantai makanan dia menduduki posisi dia yang paling bawah ya, karena dia sebagai produsen primer ya. Kemudian untuk sebarannya sendiri dia bisa tersebar luas, baik itu di perairan tawar, payah maupun di laut. Untuk fitoplankton sendiri juga
dia juga banyak sekali manfaat bagi ekosistem perairan ya. Jadi tidak hanya ekosistem perairan saja, tetapi bagi manusia pun dia juga sangat bermanfaat. Nah, contoh dari fitoplankton misalnya ada seperti diatom, dinoflagellata. Nah, ini dia. Jadi karena fitoplankton ini mirip seperti tumbuhan, jadi dia sangat membutuhkan cahaya matahari ya. Dia sangat membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Ya. Jadi matahari ini cukup penting bagi kehidupan fitoplankton ya, untuk pertumbuhan dia. Nah, kemudian ada lagi zooplankton. Jadi kalau fitoplankton tadi ini adalah tumbuhannya, kalau zooplankton ini adalah hewannya, ya. Jadi karena dia mirip seperti hewan, karena dia memakan fitoplankton, ya. Jadi karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi dia membutuhkan organisme lain untuk dia makan, gitu ya. Karena dia bersifat heterotrofik. Nah, untuk di rantai makanan sendiri dia berada di tingkat level kedua, yaitu consumer tingkat pertama. Nah, untuk contohnya sendiri, ini banyak sekali jenisnya ya. Nah, contohnya seperti ada protozoa, ada larva ikan, ada crustacea, moluska, dan annelida, dan masih banyak macam lainnya ya. Jadi pada tingkat larva itu umumnya dia bersifat zooplankton. Nah, untuk zooplankton ini biasanya ini umumnya bersifat meroplankton, jadi hanya bersifat sementara saja. Dia bersifat sebagai plankton, nanti pada stadium dewasa dia akan berubah sesuai dengan habitatnya masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan ya di materi selanjutnya. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Mungkin akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya.